Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita di hari ini masuk pertemuan ke 12 ya, kalau tidak salah. Berarti hampir ke 13 ya. Itu udah setahun. Kalau tiap bulan satu kali 6 bulan ya, afwan. Kalau sebulan dua kali satu kali ya. Satu kali berarti, tapi sempat kalau enggak salah 2 ya awal-awalnya. Ya, hampir enggak kerasa sudah pertemuan ke-13 malam ini. Sekarang di 30 Rabiul Awal 1445. Terakhir kita bahas tentang syarat salat. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatur rabi'ah fi arkaniha. Sekarang masuk ke rukunnya. Ya, rukun salat. Masih di bab salat. Masih di bab salat. Berarti kalau udah akhir Rabiul Awal 150 hari lagi ya Ramadan. Ya. Bagi 30 sekitar 5 bulan ya. Jadi kurang lebih kalau hitung mundur 150 hari ya. Sekarang 30 Rabiul Awal. Sudah ketemu. Sekarang masuk ke rukun salat. Ya, rukun salat. Ya, qala al-musannif, yakni tim lajnah nukhbatin minal ulama dari fikih muyassar, al-arkan, rukun. Apa itu rukun? Kata ya penulis, hiya ma tatakawwanu minhal ibadah. Jadi rukun itu adalah yang menyusun satu ibadah. Jadi ibadah itu mesti ada rukun-rukunnya ya. Mau zakat, puasa, salat. Ya, adapun salat nanti rukun-rukunnya kita sebutkan satu persatu. Ada berapa? Ada 14. Ya, ada 14. Wala tasihul ibadatu illa biha, dan enggak sah satu ibadah itu kecuali dengan rukun-rukun tadi. Jadi rukun-rukun ini harus dilakukan, tidak boleh ketinggalan satu. Kalau enggak ketinggalan, berarti ibadahnya dianggap enggak ada. Ya, dianggap enggak ada. Wal farqu bainaha wa bainasyuruti, apa bedanya antara rukun dengan syarat? Maka di sini dikatakan anna syarta yataqaddama 'alal ibadah. Kalau syarat itu adanya di awal ibadah, bahkan di luar ibadah itu sendiri. Kemarin kita udah bahas kan ada 9: Islam, berakal, balik, suci dari hadas, masuknya waktu. Itu kan bagian sholat apa bukan? Enggak, di luar. Itu syarat. Kalau syarat itu adanya di luar. Menutup aurat ya. Kemudian jauh dari najis ya kemarin. Sama yang terakhir apa? Niat. Nah, niat juga sebenarnya dihitungnya syarat kalau di mazhab Hambali ya, dalam fikih muyassar. Nah, maka bedanya anna syarta yataqaddama 'alal ibadah. Syarat itu mendahului ibadah, bahkan di luar. Wa yastamiru ma'ahu ya, dan dia senantiasa ada, dan dia senantiasa harus ada. Kalau mau sholat ya syarat itu harus terpenuhi dulu ya. Namanya juga syarat. Syarat itu ya harus terpenuhi dulu, baru bisa masuk ke ibadahnya itu sendiri. Wa amal arkan, adapun rukun-rukun, fahiya allati tashtamilu alaihal ibadah. Adapun rukun sebagaimana tadi disebutkan adalah poin-poin yang menyusun ibadah itu. Biasanya urutan ya, dari rukun 1 sampai, kalau di sholat ya, kita lagi ngomongin sholat,
Berarti rukunnya ada 14, rukun ke-1 sampai rukun ke-14. Min aqwalin, baik itu rukunnya berupa ucapan-ucapan, wa af'alin atau perbuatan-perbuatan. Karena nanti ada rukun qauli, rukun yang sifatnya ucapan, ada rukun yang sifatnya gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan dicampur. Ya. Wa arkanuha, dan rukun-rukun salat arba'ata asyara ruknan. Ada 14. La tasqutu amdan, tidak bisa enggak bisa gugur. Rukun itu enggak ada istilahnya gugur, hilang satu ya enggak ada, ya. Kecuali nanti mungkin udzur ya. La tasqutu amdan, tidak bisa gugur amdan secara sengaja. Wala sahwan, dan juga enggak bisa gugur lupa, enggak aci ya, sama enggak bisa juga. Ya. Kalau lupa baca Al-Fatihah dalam satu rakaatnya enggak ada, itu dianggap enggak ada. Berarti harus nambah lagi. Salat zuhur, asar, misalnya isya, rakaat ketiga enggak baca Al-Fatihah. Ya berarti rakaat ketiganya belum ada. Berarti harus nambah satu lagi karena dia belum melakukan rukunnya. Ya, jadi wala sahwan, wala jahlan, dan juga enggak gugur gara-gara enggak tahu, makanya belajar. Ya, makanya belajar. Jadi rukun itu enggak bisa hilang, ya, gugur gara-gara sengaja atau lupa atau enggak tahu, makanya harus belajar. Wa bayanuha kama yali. Nah, sekarang kita jelaskan. Ada 14. Al-awwal, yang pertama. Apa rukun salat yang pertama? Al-qiyam. Apa? Berdiri. Jadi berdiri itu rukun. Seandainya ada orang enggak kuat diri, ya, ada terdekat musola, dekat rumah itu, dia udah siap kursi, tapi dia masih bisa diri, dia diri dulu takbirnya. Udah Al-Fatihah mungkin udah enggak kuat, dia duduk. Gitu. Jadi memang awalnya harus diri. Kecuali memang enggak bisa diri dari awal, mungkin sakitnya parah. Tapi kalau masih bisa gitu ya, untuk diawali dengan al-qiyam, maka lakukan rukunnya. Biar adapun nanti misalnya enggak tahan ya, setelah baca surat pendek gitu enggak kuat duduk, ya udah siap kursi ya, misalnya begitu, seperti itu. Maka al-qiyam ini syarat yang pertama. Fil fardhi 'alal qadiri muntasiban. Ya, maka berdiri ya, dia muntasiban, tegak ya, berdiri ya, ini berlaku bagi yang mampu. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 238, kata Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Dan diri ya, berdirilah, maksudnya melaksanakan salat ya, qanitin ya, sebagai orang yang qanut. Qanut itu tunduk. Ya, sama asalnya kata kayak kunut ya. Itu dari Al-Qur'an. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, li Imran, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, sahabat yang mulia. Kata beliau dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kata beliau, "Shalli qa'iman." Salatlah berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu baru duduk, baru sambil duduk. Fa in lam tastati' fa ala janbin. Dan kalau enggak mampu maka enggak bisa duduk ya tiduran, berbaring. Fa in tarakal qiyamu, kalau ada orang dia meninggalkan berdiri fil fardhah dalam salat fardu li udhrin, karena ada udzur, misal kamaradin, sakit, wa khaufin, takut kenapa? Ya takutlah misalnya mungkin perang gitu ya, atau yang lain, ghairi dzalik, atau yang semisalnya, fa innahu yu'dzaru bidzalika, maka itu dikasih udzur, boleh. Karena memang hadisnya juga ada fa in lam yastati gitu ya. Kalau enggak mampu begini, kalau enggak mampu begitu. Wa yusalli hasaba haluhu qa'idan, maka kalau ada udzur ya dia salat sesuai keadaannya.
mau itu duduk au ala janbin atau berbaring itu khusus untuk salat fardu. Amma salatun nafilah, adapun salat sunnah selain salat fardu, fa innal qiyama fiha sunnatun, maka berdiri di salat sunnah itu sunnah, namanya juga salat sunnah. Jadi sebenarnya kalau agak-agak males gitu ya, salat tahajud ya, salat tahajud, salat witir, males diri duduk boleh ya, tapi pahalanya setengah. Nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitunya ya. Makanya nggak boleh malas ya. Salat tahajud ngantuk ya duduk aja. Ya kalau kebangetan malesnya gitu ya, nggak mau diri. Tapi boleh karena nggak jadi rukun yang wajib hukumnya itu berdiri itu jadi sunnah. Kenapa? Karena salatnya nafilah. Walaisa ruknan, karena di salat sunnah diri itu bukan rukun. Salat sunnah diri itu bukan rukun. Lakin salatul qaimi fiha afdalu minas salatil qaidi. Ya jelas. Akan tetapi kalau kita lagi salat sunnah, salatnya sambil diri dalam salat sunnah afdalu, ya tentunya lebih afdal min salatil qaidi, daripada salat sambil duduk. Ya. Dalilnya apa? Hadis rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, salatul qaidi ala nisfi, ya, salat sambil duduk ya ala nisfi min salatil qaim. Itu pahalanya setengah dari orang yang diri. Ya iyalah, fair ya, adil. Kalau salat duduk ya pahalanya enggak sebanyak salat sambil diri karena effortnya lebih sedikit. Tapi itu berlaku di pilihan itu adanya di salat sunnah ya. Ya, kalau salat biasa wajib, apalagi nggak ada udzur, rukun ya. Bukan wajib, rukun. Kalau kelewat nggak ada, suruh ulang ya. As-sani, yang kedua, itu rukun yang kedua, takbiratul ihrami fi awwaliha. Nah, jadi rukun yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Di mana? Fi awwaliha, di awal. Nah, nanti kalau takbir setelahnya itu takbir intiqal ya, pindah-pindah itu masuknya bukan rukun. Ya. Nanti ada kalau kita sampai ya. Tapi yang rukun itu takbiratul ihram fi awwaliha, di awal salat. Apa itu takbiratul ihram? Wa hiya qaulu Allahu akbar. Yaitu lafaz apa? Allahu akbar. Harus itu ya. Kalau di mazhab Hambali. Meskipun kalau di mazhab Hanafi gitu ya, Allahu misalnya bukan akbar, bagi mereka boleh karena yang penting memuji. Tapi di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, lafaznya itu doang, enggak boleh yang lain. Allahu akbar. Allahu akbar. La yujzu ya, la yujzuhu ghairuha. Jadi enggak boleh, enggak sah ya, ghairuha, selain lafaz itu. Kan langsung kan kalau di mazhab Hambali itu aja. Misalnya kalau yang lain misalnya Allahu misalnya apa? Allahu Samad, Allahu Ahad misalnya gitu. Yang penting memuji kalau di mazhab yang lain. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, setahu anak cuman ini aja, Allahu Akbar. Makanya kata di sini kata penulis la yujzu'uhu fi ghairuha. Enggak sah. Kalau pakai selain Allahu Akbar enggak bisa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li musii'i shalah. Ini hadis terkenal. Pokoknya kalau di buku-buku sifat salat Nabi atau apapun yang menjelaskan salat itu mesti ada hadis musii'i shalah. Itu terkenal. Namanya juga begitu emang. Hadis orang yang salah dalam salatnya. Itu kan ceritanya ada orang salat itu cepet-cepet ya, enggak tumaninah. Suruh ulang kan sama Nabi. Nah, itulah kurang lebih hadisnya panjang. Akhirnya diajarin A sampai Z-nya, itu namanya hadis lil musii'is shalah. Nah, di potongannya kata Nabi, idza qumtu ya,
idza kumta, kalau kamu berdiri, ila sholati fakabbir. Nah, kalau mau salat, berdiri mau salat, fakabbir. Bukan fasabbih, bukan apa? Bertasbihlah, enggak. Fakabbir pakai kabbara. Ya, fakabbir, maka bertakbirlah. Ya, jadi muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari plus diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis yang lain, tahrimuhat takbir, yang mengharamkan dari salat, maksudnya pokoknya kalau udah takbir segala bentuk hal-hal yang lain itu jadi haram. Enggak boleh ngobrol, enggak boleh melakukan hal-hal yang lain. Makanya tahrimuhat takbir, ya, yang mengharamkan dari yang membatalkan salat itu adalah takbir. Pas udah takbir, udah tuh nggak boleh melakukan pembatal salat, nggak boleh. Itu juga dalilnya, ya, takbir. Wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan sehingga kita boleh melakukan pembatal salat, makan apa gitu ya, yang bikin batal salat adalah at-taslim, salam. Udah assalamualaikum, ya udah boleh melakukan makan apa gitu yang membatalkan salat, boleh lagi dilakukan, ya. Fala tan'aqidu sholatu biduni takbir, maka enggak boleh, enggak sah salat itu tanpa takbir, ya, tanpa takbir. As-salis, yang ketiga, qiraatul Fatihati martabatan fi kulli raqatin. Nah, ini rukun yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah, ya, murattabatan atau martabatan, urutan. Enggak boleh tuker-tuker, ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 terus, ya. Fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Kalau rakaat ada 2, Al-Fatihahnya harus 2 kali. 4 ya berarti 4 kali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ini terkenal, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, berarti muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat, ya. La sholata itu berarti apa yang dinafikan? La sihata shalah. Enggak sah salat, ya. Emang salatnya ada? Ya ada, itu salatnya ada. Tapi kalau misalnya enggak baca Al-Fatihah, bukan menafikan salat, ya salatnya ada, cuman la sihata shalah, enggak sah salatnya. Jadi dia enggak dianggap kayak enggak ada. Meskipun orang, kamu udah salat belum? Udah tadi. Baca Al-Fatihah enggak? Oh iya lupa misalnya. Enggak ada, berarti kayak enggak salat gitu ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian kata penulis, wa yustasna min dzalikal masbuq, kecuali yang masbuk. Kalau masbuk, ya, tapi maksudnya nanti kita lihat, ya. Masbuk di sini apa? Idza adrakal imama raki'an. Kalau ada orang mendapati imam lagi ruku, ya. Au adraka min qiyamihi, atau ada orang masbuk mendapati imam lagi berdiri, malam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Tapi ngedapetin imamnya itu udah mau ruku juga, masih diri nih. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dapat segitu. Tentu ya enggak cukup lah buat alhamdulillahirabbil alamin sampai amin, enggak cukup. Ya, jadi lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Jadi mendapati imam tapi udah dapat imam berdiri tapi udah enggak cukup lah baca Al-Fatihah. Ini dikecualikan, ya. Dikecualikan rukun yang ini, yang baca Al-Fatihah. Karena di mazhab Hambali itu Al-Fatihahnya itu sudah terwakili oleh imam, ya, oleh imam. Jadi dapat ruku masih dapat rakaat itu. Meskipun dia enggak baca Al-Fatihah. Mendapati imam diri tapi udah mau ruku,
nggak keburu juga baca Al-Fatihah, itu juga nggak apa-apa, ya, karena konsep berjamaahnya, ya, kalau di mazhab Syafi'i enggak, ya, mazhab Syafi'i masih harus baca. Kalau di mazhab Hambali, Al-Fatihahnya imam itu Al-Fatihahnya makmum, makanya dihitung masih satu rakaatnya dapat. Wa kadzal makmum fil jahriyah, dan juga rukun baca Al-Fatihah ini dikecualikan dari makmum di salat jahriyah yang suaranya besar. Ada salat zuhur, asar, ya, yang sir imamnya, maka makmum harus baca. Kalau nggak baca ya nggak sah. Rakaat itunya nggak dapat, nggak dihitung, ya. Yustasna min qiraatiha, lakin, nah ini maka dikecualikan juga dari baca Al-Fatihah, lakin lau qara'aha fi sak, ya, suktatil imam, ya. Kalau dia baca Al-Fatihah ketika imamnya lagi diem, misalnya ada jeda lah, kadang sebelum ganti surat atau setelah habis surat pendek kadang suka kasih waktu, ya, di waktu diamnya imam, fa inna dzalika, ya, aula akhdan bil ahwal, ya, atau bil ahwati. Jadi kalau masih keburu, ya, baca Al-Fatihah ketika imam lagi diam, maka itu lebih bagus lah. Untuk apa? Untuk lebih hati-hati. Jadi sebenarnya direkomendasikan juga tetap baca Al-Fatihah di ujung-ujungnya. Kenapa hati-hati di sini? Karena di mazhab lain harus, ya, masih harus, ya. Bahkan ya barengan juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau di mazhab Syafi'i itu, misalnya imamnya lagi baca surat pendeknya gitu, apalagi lagi rada panjang gitu, ya, ya kita baca Al-Fatihah kalau di mazhab Syafi'i, ya. Makanya di sini kalau lakin lau qara'ah fi suktatil imam, kalau masih bisa, mungkin ini kan mazhab Hambali nih, masih bisa baca Al-Fatihah, masih ada jeda lah, baca aja. Ya enggak apa-apa juga, ya. Ya yang penting baca Al-Fatihah ketika salat, ya. Baik itu salat sirriyah atau jahriyah, kita jadi makmum, apalagi ada belakang gitu, ya. Apalagi intinya bacanya itu harus terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Nggak boleh bacanya itu dalam hati, ya, dalam hati. Jadi meskipun mungkin makhraj atau lafaz-lafaznya nggak gitu tidak begitu lantang, tapi mulutnya itu harus, ya, baca dan terdengar oleh minimal kita. Ya, kalau terdengar sama sebelah berarti kekencengan bacanya, ya. Itu baik di sirriyah, ya, kita kayak salat sendiri, ya, salat sendiri apapun, atau salat berjamaah zuhur asar, maka itu kita harus baca, ya. Mulutnya itu harus harus terbuka dan kita mendengar apa yang kita baca. Nah, ini kalau dalam jamaah, ya, kalau masih ada jeda waktu, ya, memungkinkan, bahkan di sini direkomendasikan, ya, tetap baca itu lebih utama akhdan bil ahwati. Jadi untuk lebih hati-hati. Kenapa? Ya, keluar dari perselisihan itu lebih aman gitu, ya, lebih aman. Jadi ya baca gitu, ya, baca. Meskipun secara konsep, ya, bacaan imam itu bacaan makmum. Tapi kalau ada waktu dapat, ya, baca. Buktinya apa konsep bacaan imam itu adalah bacaan makmum? Ya, buktinya ketika dapat lagi ruku kan dihitung, ya kan? Kita boleh mengklaim itu satu rakaat kita dapat, ya. Bahkan kalau di hadisnya, meskipun sahabat ya agak jauh dari pintu, dia udah ruku, ya, ambil jalan. Nabi tahu, ya, karena diantara mukjizat Nabi itu madepnya ke depan, cuman mungkin dikasih tahu kali, ya, sama malaikat Jibril, itu bisa ngelihat kayak madep makmum gitu, ya.
Jadi orang-orang yang di belakang Nabi itu kalau gerakannya apa, ada yang datang gitu kan, lagi ruku dari depan ya, itu tahu siapa yang datang gitu ya. Tapi di ujung hadisnya kalau nggak salah jangan diulangin lagi gitu ya, jangan diulangin lagi. Tapi masih dapat. Buktinya apa? Nabi nggak suruh dia nambah 1 rakaat. Berarti kan itu menunjukkan bahwa bacaan imam, Al-Fatihahnya imam itu dianggap terhitung ya buat makmum. Itu salah satu yang dalil yang ya sisi kuatnya lah ya, sisi kuatnya. Meskipun tetap kalau ada waktu ya baca aja. Ar-rabi yang keempat, ar-ruku' fi kulli rakaatin. Nah, ruku di setiap rakaat. Jadi kecuali salat gerhana ya. Gerhana kan ada 2 ya. Apa namanya rukunya ya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya apa? Dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu ya. Wahai orang beriman, rukulah kalian dan sujud. Kemudian dalil dari hadis yaitu tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Ya, jadi summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu ya sampai tumakninah. Kadar tumakninah itu adalah sekadar dia bacaan bacaan wajibnya itu. Ya, minimal misal subhana rabbiyal azimi ya atau subhana rabbiyal a'la. Itu terbaca itu disebut tumakninah ya. Disebut tumanina. Jadi kadarnya itu. Itu hadis Nabi SAW ya, muttafaqun alaih. Kemudian al-khamis was-sadis, yang kelima dan yang keenam digabung. Berarti udah 6 nih. Yaitu apa? Ar-raf'u, bangkit, minar ruku, bangun dari ruku. 1. Wal i'tidal. Jadi bangunnya itu 1 rukun. Wal i'tidalu minhu qa'iman. Kemudian i'tidal sambil diri. Jadi diri dulu ya. Bangkit dulu baru ya dia i'tidal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadisi musii'is shalah, sama. Ini hadisnya panjang. Hadis orang yang salah dalam salatnya. Kata beliau, warka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadil ya ta'tadil qa'iman ya, jadi ruku ya sampai tumanina ya. Kemudian bangkit sampai i'tidal dalam keadaan berdiri nah, jadi kalau bacanya gimana? Nah, itu bukan rukun tuh. Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana walakal hamd itu nanti masuknya ke wajib. Ya. Wajib salatnya ya. Bukan rukun. Tapi wajib salat juga kalau dia lupa harus sujud sahwi ya. Tapi kita ini rukun dulu ya, rukun dulu. Jadi coba sebelum panjang, pertama apa? Berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca Al-Fatihah setiap rakaat, ruku setiap rakaat, bangkit i'tidal 5-6. Bangkit i'tidal sambil berdiri. Ya. Dah, berarti udah 6. Ya, kurang 8 lagi. Yang ketujuh, as-sabi' as-sujud. Nah, sekarang sujud. Liqaulihi ta'ala wasjudu. Ya, dalam Al-Qur'annya wasjudu dalilnya. Dalam hadis wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi musii'is shalah sama tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tu'maninah. Berarti sekadar bacaan subhana rabbiyal a'la. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marratain. Dan sujud setiap rakaatnya itu ada dua kali. Sujud
Ya, sujud itu ada 2 setiap rakaat. Berarti kalau salatnya 4 rakaat, sujudnya berapa? 8. Gitu ya. Kalau 3 berarti 6, ya. Kecuali ntar ada sujud sahwi apa sujud tilawah itu tambahan, ya, bukan rukun. Tapi yang rukun per rakaat 2 kali. Apa yang disebut sujud? Itu harus memenuhi 7 anggota. Alal a'dha'i as-sab'ati al-madhkurati. Jadi harus sujud, ya, di atas 7 anggota badan. Fi hadis Ibnu Abbas, dalilnya ada di hadis Ibnu Abbas. Wa fihi, yaitu kata beliau, umirtu, aku diperintah, an asjuda ala sab'ati a'dham. Ya, aku diperintah untuk sujud, ya, bertumpu pada 7 anggota badan. Yaitu apa? Al-jabhah. Apa itu al-jabhah? Beliau ngasih tahu, wa asyara biyadihi ila an fihi. Ya, beliau sambil nunjuk pakai tangan beliau, ya, dari kening, ya. Dari kening, ya, sampai ke hidung. Berarti ini dihitungnya 1 nih. Jidat, ya, kening sama hidung ini 1 anggota, bukan 1 2 tapi 1 gitu ya. Namanya apa? Al-jabhatu. Jadi kening tarik sampai hidung. 1 bagian, ya. Jadi hidung, jidat, ya, jidat atau kening sama hidung itu 1 anggota. 1 hitung, ya. Mana tadi? Wal yadain, dan 2 tangan. Berarti 3. 1 2 3, ya kan? Kemudian warukbatain, dan apa? Lutut. 4 5, ya, 4 5. Kemudian wa atrafil qadamain. Atraf itu ini ujung-ujung kaki, ya. Qadamain. Kaki, ya, ujung-ujung jari kaki. Ujung-ujung jari kaki. Berarti berapa? 6 7. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Udah, pas, ya. Jadi itu yang harus kena, ya, harus kena. Jadi jidat hidung, ya, 1, tangan 2 3. Bisa enggak sujud enggak ada lututnya? Push up, ya. Push up itu. Kalau sujud ada lututnya. Berarti 4 5. Bisa enggak ada jari kaki? Ya bisa, kadang kakinya digituin, ya. Kalau anak-anak gitu, ya. Harus kena, ya, harus kena. Sini enggak ngomongin kakinya apa? Gini apa gini gitu kan? Maksudnya gini apa gini, enggak kan? Karena beda-beda, ya. Kalau mazhab Hambali ketemu, ya. Syafi'i agak jauh, Maliki juga sama, ya. Maliki, Hanafi enggak diatur lah, intinya enggak diatur. Tapi kalau Hambali, ya, nempel, ya. Ya, si kakinya. Tapi di sini, di hadis ini enggak diperjelas yang bagian kakinya itu. Mungkin di hadis yang lain. Cuman di sini berbicara rukun sekadar, ya, itu. Semuanya bertumpu di atas itu, ya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian yang ke-8 9. Jadi tadi 7, sekarang 8 9. Habis sujud apa? Ar-raf'u minas sujud, bangun dari sujud, wal julusu bainas sajdatain. Jadi bangun dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Yang biasanya duduknya bentuknya iftirashi, ya. Yang umum mazhab Syafi'i juga. Kalau Maliki enggak, biasanya dia begini. Apa? Kayak begini. 2 gitu, ya. Itu juga di hadis yang lain. Cuman kalau di fikih muyasar, ya, mazhab Syafi'i, Hambali iftirashi, yang kaki sebelah gitu, ya. Yang biasa kita duduk.
Karena di sini nggak ngomongin duduk kayak gimana, pokoknya duduk. Ya, wal julusi baina sajadatain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii, sama bagi orang yang salah salatnya, tsummarfa, kemudian habis sujud bangun, hatta tatma'inna jalisan. Kemudian juga tumanina, sama. Paling simpel itu bacanya Rabbighfirli ikfirli, udah. Kalau mau cepet, ya, udah dianggap tumanina, sujud lagi, enggak apa-apa. Jadi bangkitnya itu rukun, kemudian duduknya itu rukun. Ya, duduknya itu rukun sama tumanina. Ya sebenarnya tumanina sendiri itu rukun tersendiri, ya cuman biar diperjelas setiap rukunnya itu selalu disebutkan tumanina. Al-ashir yang 10 at-tuma'ninatu fi jami'il arkan. Tumanina di semua rukun. Berarti qiyam, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah juga harus benar kan? Tasdid-tasdidnya itu nggak boleh kurang, karena kalau tasdidnya hilang berarti ngilangin huruf, ya kan? Ruku setiap rakaat, bangun dari ruku i'tidal, ya. Sujud, bangun dari sujud duduk. Udah 9, 10-nya tumanina, ya, tumanina. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sama apa itu tumanina? Wahia as-sukun, yaitu tenang. Watakunu, gimana hitungan tenang itu? Yaitu biqadaril qaulil wajib, sekadar zikir yang wajib tadi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, rabbighfirli atau yang lain, fi kulli ruknin, di setiap rukun. Ya, ini karena sama Nabi juga memerintahkan laki-laki yang salah dalam salatnya fi salatihi fi jamil arkan. Jadi setiap tadi kan di hadisnya itu summarka hatta tatma'in, summarfa hatta tatma'in. Ada tatma'innya. Karena setiap rukun itu harus tumanina. Li amrihi lahu bi ibadati salati li tarkihi at-tumaninatu fiha. Kenapa? Karena ya beliau memerintahkan untuk i'adati shalah, ngulang salatnya ketika dia udah coba salat, ulang. Kenapa? Karena dia tidak tumaninah. Berarti kalau disuruh ulang, tumaninah itu adalah rukun. Ya. Yang ke-11, at-tasyahhadu, ya. Tasyahud al-akhir. Jadi yang rukun tasyahud akhirnya. Tasyahud awal bukan rukun, ya, tapi wajib. Liqauli Ibnu Mas'ud, ya, hadis dari Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yafruḍa alaina tasyahud, assalamu 'alallah min ibadihi. Jadi dulu bacanya itu adalah assalamu 'alallahi min ibadihi. Faqala Nabi, kemudian sama Nabi diajarkan yang lain, la taqulu salam 'alallah, jangan engkau salam kepada Allah, tapi walakin qulu at-tahiyatu lillah wassalatu wassalamu, dan seterusnya. Ya, fadala qauluhu radhiyallahu anhu qabla an yafrudha ala annahu fardun. Jadi kata Ibnu Mas'ud, beliau kan bilang tasyahud itu diwajibkan. Jadi sebelumnya mungkin enggak, tapi setelah itu diwajibkan, yaitu dengan ucapan at-tahiyatu lillah, ya. Yang ke-12, al-julusu litasyahudil akhir. Duduknya. Duduk tasyahud akhir. Lianna sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, karena Nabi melakukannya, wa dawamu alaihi, dan Nabi juga senantiasa tasyahud akhir. Dan Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Kemudian yang ke-13, at-taslim, salam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang tadi, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan untuk kita melakukan pembatal salat adalah salam.
Fayaqulu an yamini. Jadi caranya ke kanan dulu, assalamualaikum warahmatullah, wa an yasari, kemudian ke kiri sama juga assalamualaikum warahmatullah. Berarti udah 13. Yang terakhir arba'ata asyara tartibul arkani ala ma taqaddama bayanuhu. Jadi tertib urutan, enggak boleh ketukar-tukar, ya. Enggak boleh ngeduluin sujud, ya, daripada ruku misalnya. Ya, enggak boleh. Jadi harus tertib dari rukun-rukun yang sudah disebutkan penjelasannya. Ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha martabatan. Jadi karena Nabi juga berurutan. Waqala, dan sekali lagi Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi itu Nabi lagi naik di atas mimbar kemudian nyontohin, ya, nyontohin. Kemudian beliau bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Wa 'allamaha al-musi fi salatihi biqaulihi tsumma. Dan Nabi ngajarin ke orang yang sholatnya salah tadi itu dari awal sampai akhir tuh pakai tsumma. Kemudian berarti itu tandanya urutan. Ala titadulu ala tartib. Jadi kalau pakai wa itu bisa jadi enggak menunjukkan urutan. Karena kalau semata-mata wa dan itu hanya faidahnya cuman pokoknya dikerjain. Cuman kalau summa misalnya jaa pakarnain summa siapa gitu ya. Berarti ada jeda tuh. Satu dulu baru masuk. Kalau wa ya jaa pakarnain wa deni misalnya. Enggak tahu urutannya yang mana. Ya pokoknya dua-duanya datang aja gitu. Enggak mesti berurutan. Tapi kalau pakai summa allati tadulu ala tartib, maka dia menunjukkan urutan. Wallahu taala alam. Berarti selesai rukun ya. Ada 14 ya menurut mazhab Hambali. Sampai sini dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan tersisa ya wajib salat di pertemuan akan datang.